Halo, selamat pagi. Nama saya Theodosius Wahyu. Saya akan menjelaskan tentang seluler manufacturing. Ya, kita mulai. Apa itu seluler manufacturing? Atau bisa disebut manufaktur seluler. Adalah aspek produksi lean yang bisa secara dramatis meningkatkan daya saing perusahaan dengan menghilangkan pemborosan dari proses produksi. Nah, manufaktur seluler ini berfungsi untuk atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan pemborosan dari sebuah proses produksi di suatu perusahaan dengan mengatur pekerja dan peralatan menjadi sel yang efisien dan berbasis proses. Manufaktur seluler menciptakan aliran yang lancar sehingga waktu tunggu pengiriman untuk ke pelanggan dapat diminimalkan. Ini juga mendukung produksi persediaan yang rendah dari berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Pendekatan lean manufacturing ini untuk membantu perusahaan membangun berbagai produk kepada pelanggan mereka dengan limbah yang sedikit. Sehingga dalam manufaktur seluler, peralatan dan workstation diatur dalam urutan yang mendukung sebuah kelancaran aliran bahan dan komponen-komponen melalui proses dengan transportasi yang minimal atau penundaan. Nah, langsung ke one piece flow, yaitu aliran satu bagian adalah keadaan yang ada saat produk bergerak melalui proses pembuatan satu unit pada satu waktu dengan kecepatan tertentu ditentukan oleh kebutuhan pelanggan. Kebalikan dari aliran satu aliran adalah produksi yang lotnya besar. Meskipun banyak perusahaan yang memproduksi barang dan dalam jumlah yang besar, pendekatan produksi membangun penundaan dalam proses. Tidak ada barang dapat melanjutkan proses ke proses berikutnya sampai semua item dalam lot memiliki proses yang berhasil. Sehingga semakin besar lotnya, semakin lama barang berada pada proses. Nah, dari gambar di bawah ini terlihat bahwa satu aliran untuk membuat produk itu hanya terdapat satu aliran, sehingga dari proses 1 ke proses 2 ke proses 3, proses 4 hingga seterusnya akan berlanjutan dan harus mengikuti aliran tersebut. Lalu pemahaman proses. Mengubah pabrik menjadi seluler manufacturing berarti menghilangkan limbah dari proses atau dari operasi. Suatu proses adalah aliran yang berkelanjutan yang melalui bahan mentah kemudian diproduksi menjadi produk dalam serangkaian operasi. Proses manufaktur memiliki 4 jenis langkah atau fase dasar, yaitu transformasi, inspeksi, transportasi, dan penyimpanan. Nah, dalam transformasi ini yaitu perakitan, pembongkaran bahan baku, perubahan bentuk atau kualitas, dan untuk inspeksi yaitu membandingkan dengan standarnya. Untuk transportasi sendiri yaitu perubahan atau pemindahan lokasi. Untuk penyimpanannya yaitu masa tunggu ketika tidak ada hal lain yang terjadi. Material dan part ini seringkali melalui langkah-langkah ini selama proses produksi. Untuk pemahaman operasi yaitu untuk meningkatkan produksi lean manufacturing tidak hanya cukup untuk meningkatkan operasi saja, perusahaan juga harus meningkatkan prosesnya. Meningkatkan proses ini melibatkan perampingan aliran yang harus meminimalkan hambatan dan pemborosan seperti waktu yang dihabiskan dalam produksi itu dan waktu henti yang disebabkan oleh pergantian atau penyesuaian proses. Lalu material jarak atau WIP harus berjalan di antara langkah-langkah transformasi dan perlu inspeksi atau pengerjaan ulang. Nah, pendekatan seluler manufacturing ini bekerja untuk meningkatkan proses utama serta operasi yang spesifik. Nah, setelah one piece flow, kemudian ada
U cell, yaitu aliran yang membentuk huruf U. Nah, dalam cellular manufacturing ini peralatan atau workstation yang disusun diurutkan membentuk huruf U, sehingga peralatan dalam sel dapat mendukung atau jalur operatornya dapat dipermudah, sehingga dari sudut yang U sebelah timur misalnya nanti akan selesai pada U yang sebelah barat. Begitu siklusnya. Lalu dalam hal ini operator yang terampil itu juga harus diperlukan. Nah, sel ini sering bekerja memanfaatkan mesin-mesin yang semi otomatis, sehingga tidak mengindahkan atau menyia-nyiakan kecerdasan dan keterampilan pekerja, sehingga pemborosan ini akan dapat dikurangi jika mengajarkan para pekerja itu mengoperasikan beberapa mesin yang berbeda. Misalnya pada operator dapat menyiapkan pekerja pada dua peralatan atau untuk dua langkah, atau dengan juga langkah satu yang bercabang begitu, sehingga beberapa sel itu dapat dikerjakan oleh satu orang saja dan oleh beberapa orang yang lain yang bekerja sama, tergantung pada ukuran selnya tentunya, waktu siklus juga, dan juga volume produksi. Nah, untuk meningkatkan karyawannya tadi dilakukan pelatihan silang, yaitu untuk memungkinkan karyawan melakukan berbagai fungsi dalam suatu proses dan memungkinkan tim untuk bertanggung jawab penuh atas proses yang dikerjakan, sehingga operator yang dilatih dalam mesin-mesin tersebut dapat memenuhi syarat. Nah, keserbagunaan ini membuat karyawan lebih mengapresiasi keahliannya, sehingga dapat dimanfaatkan juga untuk mengerjakan beberapa proses dalam suatu mesin, sehingga pemborosan untuk karyawan dapat diminimalkan. Lalu penggunaan otonom atau jidoka dalam bahasa Jepang, yaitu untuk menghilangkan pengawasan mesin. Nah, karakteristik dari peralatan yang digunakan dalam pembuatan just in time adalah otonomasi. Otonomi itu sendiri adalah sebuah pendekatan otomatisasi yang memberikan kecerdasan pada peralatan, sehingga pekerja tidak perlu memantau operasi yang otomatis. Mesin otonom ini berjalan semi otomatis, sehingga dapat berjalan secara mandiri untuk mendukung pemrosesan aliran satu bagian, biasanya berhenti dan memberi sinyal kepada siklus yang telah selesai atau ketika ada masalah. Otonomi membebaskan pekerja dari peran non nilai tambah ini dengan memodifikasi mesin sehingga mereka dapat bekerja dengan sedikit pengawasan. Nah, dalam mengumpulkan data dan memproduksinya digolongkan pada sumber daya produksinya. Selain meninjau bauran produk, dikumpulkan informasi dasar tentang sumber daya produksi, seperti shift per hari, jam per hari, atau jam per shift tersebut, lalu hari kerja dalam satu bulan, rasio karyawan yang dipekerjakan, lalu persyaratan volume produk bulanan dari pelanggan tersebut atau kapasitasnya, lalu pendekatan untuk menugaskan, dan perputaran persediaan barang per bulannya. Untuk proses pemetaannya, sebuah perusahaan dapat menggambarkan peta proses yang menunjukkan arus tata letak peralatan dan jalur yang dilalui oleh prosesnya tersebut. Nah, ini digambarkan pada lembar kerja standar atau standard worksheet. Peta juga menunjukkan posisi pekerja, penyimpanan WIP point, pos pemeriksaan kualitas, dan tindakan pencegahan keselamatan, dan lain-lain. Lalu ada catatan tim, yaitu jarak yang harus ditempuh, dapat dilihat juga kuantitas pekerjaan, jumlah orang yang saat ini dibutuhkan, sehingga proses-proses ini dapat dilihat pada peta ini. Lalu
time proses atau waktu proses. Setelah memetakan proses tersebut, selanjutnya adalah meneliti elemen waktu yang terlibat dalam produksi. Meskipun langkah sebelumnya dapat dilakukan di ruang rapat, namun kegiatannya adalah mengamati waktu, yaitu mengukur waktu siklus untuk setiap operasi mesin dalam proses tersebut. Tim atau sebuah perusahaan mengamati waktu dalam setiap tindakan selama beberapa siklus, kemudian menentukan waktu siklus rata-rata untuk mesin tersebut. Nah, untuk menghitung kapasitas proses dan takt time, sebelumnya takt time ini adalah tingkat di mana setiap produk harus diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, tabel kapasitas proses digunakan untuk menghitung banyaknya unit yang dapat diproduksi dalam setiap harinya. Nah, tabel ini juga mencerminkan waktu manual serta waktu mesin untuk setiap operasi dalam sebuah proses. Dengan mereview isian tabel dapat dilihat operasi yang macet atau bottleneck, langkah-langkah yang diambil lebih lama, dan tahap aliran proses. Waktu cepat dinyatakan dalam menit atau per unit. Dengan mengkoordinasikan waktu siklus dengan prosesnya, perusahaan dapat menghindari persediaan produk yang berlebih serta kehabisan stok. Nah, ini contohnya adalah waktu per hari dibagi dengan kebutuhan per hari tersebut. Misalnya, ini perhitungannya dalam satu hari ada 8 jam kerja, kemudian dikurangi oleh jam istirahat sehingga menghasilkan 420 menit. Kemudian pada kuantitas atau kebutuhan yang diinginkan dalam satu hari tersebut, misalnya 45.000 unit, kemudian dibagi dengan hari kerja dalam satu bulan tadi, sehingga didapatkan 1.750 unit dalam satu hari. Nah, selanjutnya adalah membagi waktu dalam satu hari, waktu yang dihabiskan dalam satu hari, kemudian dibagi dengan kebutuhannya, sehingga mendapatkan 24 menit untuk satu unit. Selanjutnya adalah menghilangkan cacat produk. Nah, untuk menghilangkan cacat produk ini dapat merusak pelanggan jika tidak dilakukan, merusak reputasi perusahaan sehingga hubungan dengan pelanggan menghilang. Kemudian proses produksi yang mengusahakan persediaan lebih rendah agar tidak memiliki buffer yang besar sehingga menyerap atau membuat kecacatan kualitas. Untuk menjaga produksi agar tetap berjalan, pemeriksaan kesalahan dilakukan dengan pendekatan jaminan kualitas yang efektif untuk mencegah cacat dengan menangkap kesalahan dan kondisi yang tidak standar. Nah, untuk pembuktian kesalahan sistem yang dikenal sebagai Zero Quality Control, yaitu memastikan nol cacat dengan memeriksa kondisi pemrosesan 100% pekerjaan, idealnya sebelum operasi dilakukan. Jika terdapat kesalahan yang ditemukan, proses dimatikan dan langsung memberikan umpan balik dengan lampu atau peringatan lainnya. Nah, ini dapat diringkas pada melalui metode 5S, yaitu meringkas, merawat, atau dapat dirapikan, dapat dengan berjalan dengan resi atau bersih, dan juga dalam bisa rajin. Lalu kegiatan pemeliharaannya yaitu pemeliharaan otonom mengacu pada kegiatan yang dilakukan. Lalu juga operator mempunyai pengetahuan yang terampil seperti yang pelatihan silang tadi. Lalu menggunakan metode sederhana untuk mengurangi kontaminasi sehingga menjaga kebersihan peralatan. Nah, terima kasih, sekian dari presentasi saya.